Ana dari Mesir, lahir besar di Mesir. Mesir itu terkenal dengan negara yang hampir sepanjang sejarahnya tidak pernah terjadi gempa bumi. Ya, gempa bumi itu jarang sekali di Mesir. Yani gempa bumi itu paling dekat itu di tahun 92, dan itu ringan saja. Yani dibanding gempa bumi di Indonesia itu sangat ringan. Tapi beberapa bulan yang lalu terjadi 3 gempa bumi di Mesir di 3 hari berturut-turut. Itu bukan peristiwa biasa. Itu semuanya tanda-tanda yang Allah sampaikan kepada kita. Ini semuanya bukan peristiwa biasa. Banjir semuanya itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang menuju peristiwa besar. Bahwa kita ini umat manusia, umat Islam sedang menuju peristiwa besar yang namanya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah. Baik, jadinya gimana Ustaz, kita pakai bahasa apa? Inggris saja. Bahasa Inggris siap Bapak Ibu? Saya pernah di awal-awal saya di Indonesia Bapak Ibu, saya pernah diminta untuk mengisi kajian pakai bahasa Arab. Waktu itu saya sudah bisa bahasa Indonesia, tapi masih terbata-bata. Jadi DKM Masjid waktu itu minta saya, katanya, Syekh tolong jangan gunakan bahasa Indonesia, kajiannya nanti full pakai bahasa Arab. Itu di Malang waktu itu. Jadi saya masuk masjidnya, saya tanya jamaah toiletnya di mana, tapi saya tanya pakai bahasa Arab. Tahu jamaah jawabnya apa? Jamaah jawabnya amin. Dikira sesi doa. Jadi diaminin. Bas, dari waktu itu saya lebih semangat belajar bahasa Indonesia. Di awal izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir, lahir besar di Mesir, belajar kuliah di Mesir. Saya belajar di Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo. Bidang ana adalah ilmu fiqih. Alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun. Istri saya orang Indonesia juga, tapi orang Palembang. Wong Kito Galo katanya. Bas, alhamdulillah punya 1 anak namanya Maria. Bapak Ibu tahu Maria itu siapa? Maria itu salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari Mesir. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Betul sekali. Ketika Rasulullah kirim surat kepada Raja Mesir waktu itu namanya Al-Muqawqas, kemudian Al-Muqawqas memberi hadiah yaitu Maria dan Sirin, kakak adik. Maria Al-Qibtiyah itu salah satu istri Rasulullah. Kadang-kadang dihitung oleh ulama sirah sebagai istri, kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang dihitung, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dihitung sebagai hamba sahaya, karena dulu memang dia hamba sahaya. Cuman aturannya dalam Islam, jika hamba sahaya sudah punya anak, sudah melahirkan, maka statusnya berubah jadi orang merdeka, seperti itu. Jadi ada perdebatan antara ulama sirah tentang hal ini. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, seperti biasa dan di setiap kajian yang ana isi, ana selalu mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu, mengingatkan jamaah untuk meluruskan niat lillahi ta'ala. Ada satu hadis yang pasti teman-teman di sini ketahui. Hadis ini hadis nomor 1 di kitab Arba'in Nawawiyah. Ada yang sudah tahu enggak hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang dapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi tolok ukurnya di sini bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang kita kerjakan dan niatnya apa, ya. Jadi tidak cukup saja niat, tidak cukup saja amalan, wajib dua-duanya dibarengi, amalan dan niat. Amalannya baik, tapi harus niatnya baik juga, harus niatnya lurus juga. Ana selalu kasih contoh Bapak Ibu. Ada dua orang nih, contoh dua orang. Orang pertama pengen umrah, dia pengen sekali berangkat umrah, tapi dari segi ekonomi dia belum mampu untuk umrah, maka dia memilih untuk nabung doa ikhtiar. Tapi qadarullah, ajalnya datang sebelum dia umrah. Pertanyaannya, dia dapat pahala umrah atau tidak? Dapat, betul? Dapat. Taib, contoh orang yang kedua, dia mau umrah dan dia mampu dari segi ekonomi, langsung dia urus visa, langsung berangkat, tawaf, sa'i ifadah, tawaf, sa'i tahallul, selesai umrahnya pulang ke Indonesia. Tapi ternyata niatnya bukan ibadah, niatnya apa? Selfie, banyak-banyak foto, banyak-banyak konten di sana, dan tidak ada niat sedikit pun untuk ibadah. Kira-kira dia dapat pahala umrah atau tidak? Tidak dapat. Padahal kalau kita lihat dengan hitungan yang duniawi, contoh orang yang pertama ini belum mengerjakan umrah, tapi tetap dapat pahalanya. Contoh orang yang kedua sudah mengerjakan umrah, tapi tidak dapat pahalanya. Jadi jangan sampai hanya kita fokus pada kita sudah mengerjakan ibadahnya atau tidak. Ini perlu diperhatikan, betul. Tapi perhatikan juga, pas kita mengerjakan ibadahnya, niatnya apa? Hari ini kita datang ke masjid, niat kita apa? Ayo kita tanya kepada diri sendiri dengan jujur. Apakah saya datang ke sini karena niat saya silaturahmi, mencari ilmu, mencari ridha Allah, atau kadang-kadang, ya jujur, kita datang formalitas. Itu bahaya sekali. Kenapa? Karena datang ke masjid, sayang sekali kalau niatnya enggak lurus, supaya dapat pahalanya, supaya tercatat sebagai mujahid fi sabilillah. Tahu Bapak Ibu, kalau kita ini ada di antara kita yang meninggal dunia pas dia belajar, pas dia menuntut ilmu, derajatnya di hari akhir syahid. Syahid itu bukan hal yang biasa. Semua manusia, kita semua nanti dibangkitkan bersama siapa? Bersama orang-orang yang dikuburkan di sekitar kita, ya. Tapi para syahid beda. Para syahid dibangkitkan bersama para nabi dan para rasul. Para syahid masuk surga tanpa hisab. Para syahid memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Itu hanya karena meninggal dunia dan dihitung syahid. Taib. Ana dari Mesir, lahir besar di Mesir. Mesir itu terkenal dengan negara yang hampir sepanjang sejarahnya tidak pernah terjadi gempa bumi, ya. Gempa bumi itu jarang-jarang sekali di Mesir. Yani gempa bumi itu paling dekat itu di tahun 92, dan itu ringan saja. Yani dibanding gempa bumi di Indonesia itu sangat ringan. Tapi beberapa bulan yang lalu terjadi 3 gempa bumi di Mesir di 3 hari berturut-turut. Itu bukan peristiwa biasa. Itu semuanya tanda-tanda yang Allah sampaikan kepada kita. Ini semuanya bukan peristiwa biasa. Banjir, semuanya itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang menuju peristiwa besar. Bahwa kita ini umat manusia, umat Islam sedang menuju peristiwa besar yang namanya hari kiamat. Tidak ada yang ragu sekarang bahwa kita sudah di akhir zaman. Ana rasa hal ini kita semua sepakati. Kita ini sudah di akhir zaman. Bahkan umat Nabi Muhammad namanya kadang-kadang disebut umat akhir zaman. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah manusia ini ribuan tahun, banyak nabi dan banyak rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi dan rasul terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti setelah Nabi Muhammad khalas, tidak ada nabi dan tidak ada rasul lagi. Adanya kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita banyak sekali tanda-tandanya, tanda-tanda hari akhir. Dan itu kalau kita buka kitab-kitab ilmu syar'i,
Itu biasanya terkenal dengan istilah asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu artinya tanda-tanda hari kiamat. Ulama mempelajari tanda-tanda tersebut dan membagikan tanda-tanda tersebut jadi dua bagian, ya, dua kelompok. Kelompok yang pertama atau bagian yang pertama namanya tanda kecil hari kiamat. Alamatus sa'ah as-sughra. Kelompok yang kedua namanya tanda besar hari kiamat. Alamatus sa'ah al-kubra. Itu maksudnya apa? Alamatus sa'ah al-kubra ini kita semua sudah ketahui. Pernah pasti kita dengar di sosmed dan lain-lain seperti apa? Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Dukhan, turunnya Nabi Isa, Ad-Dabbah dan Khasfun dan banyak sekali yang lain. Tapi jujur Bapak Ibu, jarang sekali ada yang bahas tanda kecil hari kiamat. Jarang sekali dibahas. Kenapa? Mungkin tidak semenarik tanda besar. Biasanya kan tanda besar penuh dengan hal-hal yang misterius, jadi menarik banyak orang untuk membahasnya. Tanda kecil tidak semenarik tanda besar, tapi wallahi sangat bahaya. Sangat bahaya. Bahkan menurut ana sendiri lebih bahaya dari tanda besar. Kenapa lebih bahaya dari tanda besar? Karena tanda besar belum tentu kita melihatnya. Kita nggak tahu apakah kita akan hidup sampai bertemu dengan Dajjal. Semoga enggak. Semoga kita enggak hidup sampai bertemu dengan Dajjal. Apakah kita akan hidup sampai bertemu dengan Nabi Isa? Allahu a'lam. Apakah kita hidup sampai lihat Ya'juj Ma'juj? Allahu a'lam. Semoga enggak. Tapi tanda kecil kita melihatnya di sekitar kita setiap hari. Tapi jarang dari kita ada yang menyadarinya. Jarang ada yang menyadari bahwa ini termasuk tanda kecil. Bahayanya di situ. Terjadi sekitar kita setiap hari, tapi tidak ada yang menyadari, tidak ada yang takut, tidak ada yang khawatir. Hidup kita berjalan dengan biasa, hidup kita berjalan dengan santai, padahal Allah Subhanahu wa taala mengirim banyak tanda di sekitar kita. Baik, ana kasih beberapa contoh supaya kita lihat dan Bapak Ibu cek sendiri. Tanya diri sendiri. Contoh yang ana sampaikan ini sudah terjadi di sekitar kita atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakthuruz zina. Di akhir zaman itu zina akan ada di mana-mana. Akan sangat mudah diakses. Ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah terjadi. Zina itu ada dari dulu. Di zaman Rasulullah ada orang-orang yang zina, ada. Dosa zina itu ada. Tapi sedikit sekali, langka, jarang. Di zaman kita ini zina cukup modal HP saja. Bisa zina benaran, bisa zina mata, zina tangan, zina lisan dan banyak jenis zina yang lain, ya. Zina sudah bisa diakses di mana-mana, sangat mudah, sangat murah, ya. Ini salah satu tanda hari kiamat. Salah satu tanda yang terjadi di sekitar kita. Taib, ana kasih satu contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at." يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة. Akan datang hari-hari yang penuh dengan tipu daya, hari-hari yang menipu manusia, di mana orang jujur dituduh berdusta dan orang yang berdusta, yang tidak baik, dipercaya dan diberi amanah. Ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Banyak. Kita melihatnya setiap hari di sekitar kita di banyak situasi dan banyak kondisi. Tapi kadang-kadang kita santai melihatnya. Padahal ini tanda hari kiamat. Lanjutan hadisnya kata Rasulullah, wa yantiqur ruwaibidah. Ruwaibidah akan berbicara. Waktu itu ketika sahabat mendengar hadisnya, sahabat baru pertama kali dengar kosakata ini, ruwaibidah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa mar ruwaibidah?" Apa itu ruwaibidah? Kata Rasulullah, "Ar-rajul at-tafih yatakallam fi amril 'ammah." Orang yang tidak berpendidikan, yang tidak berilmu, yang tidak punya wawasan, yang bukan ahli, yang membahas urusan masyarakat dan urusan publik. Ini sudah terjadi belum? Sudah juga. Kalau kita lihat sosmed sekarang, siapapun bisa membahas apapun. Selesai. Semua orang bisa membahas semua bidang. Tergantung atau terlepas dari dia ahlinya atau tidak. Bisa dibahas, punya HP, punya kamera, punya sosmed, tinggal bahas apapun yang kita mau, terus kita upload. Dan orang-orang bingung. Banyak sekali informasi salah yang kita lihat, banyak, apalagi tentang agama. Apalagi tentang agama.
orang yang memberi fatwa-fatwa yang tidak benar, orang-orang yang membahas agama dengan cara yang salah tanpa didasari ilmu dan lain-lain. Itu semuanya salah satu tanda hari kiamat yang terjadi di sekitar kita. Taib, ana kasih satu contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqillur rijalu wa takthurun nisa. Jumlah pria berkurang, jumlah wanita jadi banyak. Ini sudah terjadi belum? Ini sudah, tapi masih di awal, belum parah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tanda ini di puncaknya, hatta yakunu lil 50 imra'ah al-qayyim al-wahid, akan jadi satu pria itu membiayai, bertanggung jawab atas 50 wanita. Bayangkan, itu pas puncaknya. Kalau sekarang yang sudah menikah sekarang paling bertanggung jawab atas berapa wanita? Mungkin 2, 3, 4 istrinya misalnya, 2 anaknya, ibunya, mungkin mertuanya, ya paling 5 misalnya. Kalau dia punya 2 istri beda cerita lagi ya. Tapi nanti di akhir zaman 50 wanita, satu pria 50 wanita. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Mungkin sepupunya, keponakannya. Khalas, jumlah pria itu berkurang. Itu salah satu tanda yang mulai terjadi di depan mata kita. Masih belum parah, tapi sudah mulai. Taib, saya kasih satu contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taral hufata ar-ru'ata yatatawaluna fil bunyan." Kalian akan melihat orang-orang yang dulu pengembala kambing, yang dulu tidak beralas kaki, sekarang berlomba-lomba bangun bangunan yang tinggi. Ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah. Di mana? Di negara Arab. Kalau antum pergi ke Dubai misalnya, atau pergi ke Qatar, atau pergi ke Saudi di Riyadh, kemudian antum lihat gedung pencakar langit, jangan kagum dengan hal ini. Jangan kagum, jangan terpesona gitu, jangan merasa wah hebat sekali. Ini salah satu tanda hari kiamat. Orang-orang yang dulu pengembala kambing, dan ini bukan hinaan ya, Rasulullah mengembala kambing juga. Ini bukan bentuk hinaan, biasa saja. Mengembala kambing itu hal yang halal. Dulu orang-orang yang mengembala kambing, yang tidak beralas kaki karena saking miskinnya, sekarang berlomba-lomba bangun bangunan pencakar langit, bangunan yang tinggi sekali. Ini bukan tanda peradaban, ini bukan tanda hidup yang modern. Percuma punya gedung pencakar langit tetapi tidak punya hati yang bersih. Percuma punya gedung pencakar langit tapi tidak punya kehidupan yang islami, yang lurus, yang di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hal ini Bapak Ibu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Pernah enggak kita pas melihatnya kita berhenti dan kita mengatakan, ya Allah, ini sudah tanda hari kiamat, saya khawatir, saya takut? Biasanya enggak. Biasanya kita melihatnya santai saja. Mungkin kita tidak menyadarinya saja. Bahkan ada yang kagum dengan hal-hal ini. Misalnya ada yang kagum dengan gedung pencakar langit itu. Ada yang biasa saja menyaksikan praktik-praktik zina di sekitarnya. Ada yang tidak bertanggung jawab atas perempuan yang harusnya dia bertanggung jawab atasnya. Misalnya dia punya istri tapi tidak diperhatikan, tidak dibiayai, punya ibu yang membutuhkan, tapi yang kita ada rezeki tapi kita enggak bantu. Jadi banyak sekali dari kita yang butuh apa? Tamparan. Hati-hati. Ini bukan peristiwa-peristiwa biasa. Ini tanda-tanda hari kiamat. Taib. Ada satu tanda lagi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur, menurut ana sendiri, ini buat ana pribadi, ini tanda yang paling menakutkan bagi ana. Selain yang lain itu, ini tanda yang paling menakutkan bagi ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sari'u bil a'mal fitanin ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah beramal yang baik, karena di akhir zaman akan terjadi ujian-ujian fitnah seperti potongan malam yang gelap. Maksudnya apa fitnah seperti potongan malam yang gelap? Maksudnya ujian di mana benarnya dan salahnya tidak jelas. Itu maksudnya. Seperti misalnya ketika kita lagi ada di tempat kerja kita, lagi ada di kantor, lagi ada di usaha. Itu biasanya sering terjadi di kalangan kantor-kantor misalnya. Kita tiba-tiba terima amplop misalnya. Amplop itu isinya uang. Kita tanya, uang ini dari siapa? Jadi dijawab,
ini uang terima kasih dari pihak A dan pihak B. Dia nggak bilang uang sogok ya, dia nggak bilang uang ini, uang terima kasih. Jadi nggak jelas gitu, ini uang haram atau uang halal. Jadi kita bingung. Ini maksudnya ujian-ujian di mana benarnya tidak jelas, salahnya tidak jelas. Ya, kita nggak tahu ini diambil atau ditinggalkan, ini benar atau salah. Fitnah yang butuh ilmu supaya kita bisa membedakannya, mana yang benar, mana yang salah. Butuh hati yang bersih supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Taib, hadisnya belum selesai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Gara-gara fitnah ini, beberapa orang di pagi hari masih tergolong orang beriman, di malam hari sudah keluar dari Islam, sudah kafir. La ilaha illallah. Maksudnya apa? Fitnah ini mengoncangkan kita, mengoncangkan keimanan kita, bikin keimanan kita tidak stabil, bikin kita susah istiqamah. Kita terima uang yang ada syubhatnya, uang yang tidak jelas, ini uang dari sumber halal atau haram. Uang ini ternyata haram, kita ambil, kita makan, kita pakai untuk membiayai keluarga kita. Ternyata uang ini meracuni kehidupan kita dan bikin kita tidak bisa khusyuk, bikin kita, hati kita kotor, bikin kita tidak bisa dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pintu dosa. Jadi berikutnya kita lebih bermudahan menerima uang yang lain, lebih bermudah-mudah untuk melaksanakan dosa-dosa yang lain. Makanya kata Rasulullah, fitnah-fitnah di akhir zaman itu pelan-pelan akan membawa orang yang masih awalnya beriman, awalnya istiqamah, awalnya ngaji, awalnya hadir kajian, awalnya banyak sedekah, awalnya baca Al-Quran, lama-lama bukan hanya tidak istiqamah, enggak, lama-lama keluar dari Islam, lama-lama jadi kafir. Itu bahayanya. Itu tanda yang paling bikin anak takut secara pribadi. Kenapa? Karena hati kita itu di tangan Allah. Hati kita di tangan Allah. Makanya ada satu hadis yang terkenal sekali, anak yakin banyak yang hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kenapa? Dan siapa yang menyampaikan hadis ini? Yang menyampaikan hadis ini atau doa ini Rasulullah, ma'sum, terhindar dari dosa. Rasulullah sendiri khawatir hatinya dibolak-balikkan, apalagi dengan kita, apalagi dengan kita. Makanya hati kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibolak-balikkan. Hari ini kita ngaji, besok enggak. Hari ini kita bangun tahajud, besok enggak. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita jujur ya, kita jujur sama diri sendiri. Dulu mungkin kita lebih istiqamah ya. Dulu kadang-kadang kita bangun tahajud ya, bangun 1 jam setengah sebelum subuh, tahajud, baca Al-Quran, kemudian siap-siap ke masjid, kemudian salat jamaah, kemudian ibadah sampai syuruk, kemudian pulang, semangat kerja dan lain-lain. Sekarang kondisi kita mulai menurun gitu. Sekarang kalau kita bangun subuh udah alhamdulillah. Kalau sudah ke masjid itu sudah syukur ya, sudah luar biasa. Beda dengan dulu. Dulu kita bisa sekali duduk mungkin baca 1 juz lebih. Sekarang baca 2 halaman sudah mulai ngantuk ya. Dulu mungkin kita salatnya lebih khusyuk. Dulu mungkin kita khusyuk sampai kita menangis dalam salat. Tapi sekarang kita salat rakaat pertama, rakaat kedua mulai pikirkan hutang, cicilan, kredit, masalah, kerjaan, rumah tangga dan lain-lain. Ya. Itu pelan-pelan. Setan itu enggak langsung masuk itu. Setan itu enggak langsung menyuruh orang yang enggak salat, menyuruh orang yang salat langsung enggak salat, bukan. Setan itu pintar. Setan itu pelan-pelan sekali. Orang yang misalnya awalnya salat tahajud 8 rakaat dan salat subuh di masjid, setan mulai pelan-pelan bikin dia tahajudnya cukup 2 aja ya, dan tetap salat subuh di masjid. Taib, pelan-pelan tahajudnya enggak perlu aja, kelas ini salat subuh di masjid sudah luar biasa. Dan mulai kita mengatakan kepada diri sendiri, tahajud itu memang enggak wajib gitu. Jangan memberatkan diri gitu. Terus pelan-pelan sampai masjid sudah takbiratul ihram, pelan-pelan. Terus besoknya lagi masjid sudah telat, baru dapat 1 rakaat saja, tidak dapat dua-duanya. Besok tidak ke masjid sama sekali. Besok lagi
bangun sebelum syuruk, bukan bangun sebelum azan subuh seperti dulu. Besok tidak sholat subuh sama sekali. Itu pelan-pelan gitu ya. Setan mulai mempengaruhi kita secara pelan-pelan. Ini tanda hari kiamat yang paling menakutkan bagi saya. Istiqamah di zaman kita itu tidak mudah. Istiqamah di zaman kita itu tidak mudah. Bikin hati kita itu benar-benar teguh atas agama Allah itu tidak mudah. Dan kita semua mengalami hal yang sama ya. Jangan misalnya antum melihat saya ngomong seperti ini, antum mengira anak ini orangnya tahajudnya sepanjang malam atau orang baca satu hari khatam Al-Quran. Saya bukan seperti itu. Saya mengalami hal yang sama juga. Kita semua mengalami hal yang sama. Melawan hawa nafsu kita, melawan rasa malas kita. Kita semua mengalami hal yang sama. Kadang-kadang hawa nafsu kita mengalahkan kita, kadang-kadang rasa malas kita mengalahkan kita. Tapi kita harus terus berjuang. Kita harus terus jihad. Salah satu sahabat pas pulang dari salah satu ghazwah Rasulullah, dia pulang ke Madinah dan dia mengatakan, raji'na minal jihadil azghar ilal jihadil akbar. Kami baru pulang dari jihad kecil dan kami sedang mulai jihad besar. Dia ditanya, maksudnya apa jihad kecil dan jihad besar? Katanya perang itu jihad kecil, tapi jihad besar itu adalah melawan hawa nafsu. Khalas pulang lagi ke kota, hidup sudah kembali rutin lagi, sudah mulai berdagang lagi, sudah berurusan dengan hal-hal yang duniawi lagi. Jadi butuh jihad yang besar. Kalau di medan perang, semangatnya naik. Tahajud bersama, satu pasukan gitu tahajud bersama, baca Al-Quran bersama, disemangati oleh pemimpinnya. Tapi kembali lagi ke kota, itu sudah harus butuh jihad besar, jihad melawan hawa nafsu. Makanya Bapak Ibu, kita sekarang dalam waktu yang kita sangat membutuhkan amalan-amalan. Sangat membutuhkan amalan-amalan. Kita enggak boleh duduk diam saja, membiarkan diri sendiri mengikuti hawa nafsunya, membiarkan diri sendiri mengikuti rasa malasnya. Enggak boleh. Harus ada perlawanan dari kita. Harus melawan rasa malas, harus melawan hawa nafsu. Maka kita harus mulai memperbaiki beberapa hal. Salah satu hal utama yang perlu diperbaiki adalah salat 5 waktu. Itu enggak ada tawar-menawar dalam soal salat 5 waktu itu. Salat 5 waktu itu hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sangat terkenal, awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat adalah salat. Yani sebelum bapak ibu ditanya tentang apapun, pertanyaan pertama adalah salat. Sebelum ditanya siapa namanya, pertanyaan pertama, salat 5 waktunya bagaimana? Salat 5 waktu adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa gugur kecuali karena gila misalnya. Kalau ada orang jadi gila, dia enggak berakal lagi, baru gugur salat. Tapi selain itu, salat enggak gugur sama sekali, enggak mungkin gugur. Beda dengan kewajiban zakat misalnya. Kalau kita belum mencapai nisab, maka belum harus zakat. Beda dengan haji. Kalau kita belum mampu haji, tidak harus haji. Beda dengan puasa. Kalau kita sakit, tidak bisa puasa, khalas jangan puasa. Beda dengan ibadah yang lain. Salat gak ada. Sakit apapun, seberat apapun sakitnya, tetap wajib salat. Kalau tidak bisa berdiri, salatnya duduk. Tidak bisa duduk, salatnya berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, salatnya tiduran. Kalau tidak bisa tiduran, salatnya menggerakkan kepala saja. Kalau tidak bisa menggerakkan kepala, salatnya menggerakkan mata saja. Itu tetap wajib dilaksanakan. Taib. Jadi nomor 1, salat 5 waktu kita bagaimana? Apakah benar-benar dijaga? Salat di masjid itu, yakni menurut pendapat fiqih yang ana ambil, hukumnya fardu kifayah untuk laki-laki ya, bukan fardu ain. Itu pendapat yang ana ambil. Tapi ada pendapat yang lain, fardu ain. Fardu ain itu artinya apa? Artinya kalau ditinggalkan berdosa. Salat jamaah di masjid untuk laki-laki. Ana tidak mengambil pendapat ini. Ana mengambil pendapat fardu kifayah. Tapi itu tidak berarti salat di rumah begitu saja. Enggak. Kita hidup di zaman masjid di sekitar kita, musalla di sekitar kita. Tidak ada alasan untuk meninggalkan salat jamaah di masjid. Enggak ada alasan sama sekali. Wallahi salat jamaah di masjid itu salah satu hal yang menjaga istiqamah kita. Yang menjaga istiqamah kita, yang bikin kita terhindar dari dosa. Kenapa? Karena enggak ada waktu untuk berdosa.
Nggak ada waktu untuk berdosa. Selalu siap-siap mau ke masjid. Pas ke masjid lagi zikir. Pulang dari masjid zikir. Dan jadi nggak ada waktu untuk dosa. Jadi nomor satu, salat 5 waktu kita bagaimana? Jangan sampai kita masih di 2025 ini, di waktu yang sulit ini, di akhir zaman ini, banyak sekali tanda hari kiamat yang terjadi di sekitar kita, kita masih jauh dari salat 5 waktu. Taib. Nomor 2, nawafil kita bagaimana? Nawafil kita bagaimana? Nawafil itu ya salat ibadah sunnah yang lain. Ya, karena kalau kita cuma melaksanakan yang wajib saja, setan itu sangat mudah menyerangi kita. Nawafil itu ibarat benteng. Ya, jadi setan ketika masuk dia menyerangi lewat nawafil dulu, bukan yang wajib dulu. Jadi kalau kita lagi nggak kuat, lagi futur, iman kita lagi turun, dan kita hanya melaksanakan yang wajib, nanti setan bikin kita meninggalkan yang wajib. Tapi kalau kita ada nawafilnya, ada bentengnya, setan menyerangi, mungkin nawafil turun sedikit, nggak apa-apa. Tapi yang wajib tetap terjaga. Jadi nawafil itu kayak benteng dari serangan setan. Taib. Nomor 3, bacaan Al-Quran kita bagaimana? Bacaan Al-Quran kita bagaimana? Apakah kita punya wirid tertentu, punya harus jumlah halaman, jumlah juz yang kita harus hafal setiap hari atau tidak? Saya masih ingat Bapak Ibu, dulu pas saya mungkin di 2012, ya 2012, saya tidak, waktu itu di 2012 saya tidak tahu apapun tentang Indonesia. Bahasa Indonesia aja tidak tahu, apapun tentang Indonesia saya tidak tahu, belum tahu ya. Tapi saya tahu satu kata dari bahasa Indonesia. Walaupun saya mungkin waktu itu tidak tahu Indonesia di mana. Tapi saya tahu satu kata. Apa itu? Kata satu. Saya tahu satu itu artinya one, wahid. Tahu dari mana? Karena ada salah satu teman, yakni tarbiyah itu ya. Beliau kasih tahu saya kalau temannya di Indonesia buat gerakan namanya satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Jadi satu hari hafal satu ayat. Makanya saya tahu satu ini artinya wahid, artinya one itu dari waktu itu. Ayo kita hidupkan gerakan ini lagi. Satu hari satu ayat. Buat yang sibuk membaca Al-Quran, sibuk menghafal Al-Quran, cukup hafal satu ayat per hari saja. Satu ayat saja. Sangat mungkin insyaAllah. Sangat mungkin dan sangat mudah. Satu hari satu ayat. Berarti nomor 3, bacaan Al-Quran kita bagaimana? Nomor 4, tahajud kita bagaimana? Tahajud itu yani ahli tahajud pasti tahu. Ana bukan ahli tahajud, ana berusaha melawan hawa nafsu, tapi ahli tahajud yang ada di sini pasti tahu nikmatnya tahajud seperti apa, berkahnya tahajud seperti apa, ya. Sampai ana pernah dikasih tahu oleh teman saya yang merupakan ahli tahajud, katanya wallahi ketika saya selesai tahajud, saya pengen harinya cepat selesai supaya saya tidur dan saya bangun tahajud lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tapi itu butuh perjuangan, tidak langsung dari hari pertama merasakan nikmatnya tahajud, tidak mungkin. Harus istiqamah dulu, ya. Baru Allah kasih kita nikmatnya tahajud. Taib. Nomor 4, sedekah kita bagaimana? Sedekah kita bagaimana? Kita punya harta, kita punya gaji, kita punya uang. Apakah kita ada jumlah uang tertentu yang kita sedekahkan setiap bulan, setiap kita terima uang jajan, setiap kita terima gaji, setiap kita terima, apakah ada atau tidak? Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh para sahabat, dan ini kebiasaan yang unik sekali, dan barang siapa yang mau kaya, laksanakan kebiasaan ini. Apa kebiasaan ini? Setiap kali mereka menerima profit, kebanyakan para sahabat itu pedagang, ya, tidak ada karyawan waktu itu. Kebanyakan mereka pedagang. Setiap kali mereka terima profit, uang hasil penjualan, mereka sedekahkan persen, misalnya 5%, 10% dari profit tersebut. Itu di luar zakat, ya. Kita nggak bahas zakat sekarang. Zakat itu jelas 2,5% dan ada syarat-syaratnya seperti nisab, haul dan lain-lain. Tapi itu sedekah. Jadi mereka tentukan sama diri sendiri. Setiap uang yang masuk kantong saya, 5% dari uang ini saya sedekahkan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita misalnya masuk kantong kita 100.000, berarti di 100.000 ini anggap saja ada 5.000 bukan punya antum, khalas tidak boleh disentuh. Ini punya Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas antum ambil dan antum simpan dulu. Siapa tahu besok antum keluar ada ketemu orang kurang mampu di jalan, antum kasih uangnya.
Tapi 5% boleh, boleh. 2% boleh, boleh. Itu enggak ditentukan. Itu tergantung kita. Taib. Kenapa ana sampaikan orang yang mau kaya laksanakan kebiasaan ini, amalan ini? Karena 5% ini semakin rezeki kita banyak, semakin 5% ini banyak juga. Beda kalau kita tentukan jumlahnya saja. Kita misalnya bilang per bulan 100 ribu. Bagaimana kalau gaji kita jadi 100 juta? Apakah tetap 100 ribu? Jadi kalau 5%, semakin rezeki kita banyak, 5% itu naik juga. Maka sedekah kita naik juga. Maka Allah berkahi rezeki kita. Jadi dan seterusnya. Mau mulai dengan 2% boleh, 5% boleh, 10% boleh, tapi kata Rasulullah SAW, "Ats-tsuluts wa-ats-tsuluts katsir." Sepertiga dan sepertiga itu maksimal. Jangan lebih dari sepertiga. Jangan lebih dari 30% atau 33%. Itu sudah maksimal, ya. Baik. Jadi beberapa hal ini, ibu-ibu, bapak-bapak, yang perlu kita perhatikan karena kita sudah jelas, sudah di akhir zaman, sudah banyak sekali tanda hari kiamat yang terjadi di sekitar kita. Kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai lagi muhasabah diri sendiri. Bentar lagi Ramadan, ayo siap-siap dari sekarang, perbaiki ibadahnya, biasakan untuk melaksanakan ibadah rutin seperti baca Al-Quran. Kalau targetnya khatam Al-Quran di bulan Ramadan besok 1 kali, berarti di bulan Ramadan setiap hari harus baca 1 juz. Kalau kita jarang baca Al-Quran, tidak mungkin tiba-tiba di bulan Ramadan 1 juz per hari. Pasti nggak mungkin istiqamah, nggak mungkin. Jadi harus biasakan diri dari sekarang. Setiap hari 1 halaman. 2 minggu ke depan nambah 2 halaman. 2 minggu ke depan 3 halaman per hari. 2 minggu ke depan 4 halaman per hari. Sampai pas Ramadan, antum sudah fit, sudah kuat, sudah bisa 1 juz per hari tanpa malas, tanpa merasa itu berat. Kalau kita mau sedekah misalnya 10.000 per hari di bulan Ramadan, maka mulai dari sekarang 1.000 per hari, 2.000 per hari. Pas bulan Ramadan kita kuat sedekah yang lebih banyak dari 10.000 per hari, insyaAllah. Tergantung rezeki kita. Maka bismillah, bulan Ramadan besok bisa jadi ini bulan Ramadan terakhir kita, ya. Kita nggak tahu ajal kita kapan. Makanya harus kita manfaatkan, harus kita siap-siap dari sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa juga mendoakan saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, karena yakni kondisi sangat sulit, ya, apalagi di kota Sibolga. Ana pernah mengunjungi kota Sibolga, safar dakwah selama 7 hari di kota Sibolga dari 2 tahun kalau tidak salah. Dan waktu itu ada acara bersama Pak Wali Kota. Wali kotanya sendiri ana dapat kabar kemarin kalau hilang kontak, nggak ada yang tahu dia di mana. Sudah ditemukan setelahnya, tapi saking parahnya keadaan di Sibolga, bahan pangan di Sibolga jadi sangat sedikit, ya, dan warga banyak yang mulai kelaparan. Ada bahkan saya lihat video barusan tadi pas ana di mobil menuju sini, ada warga Sibolga yang rekam video, katanya saya minta maaf, saya sangat minta maaf. Saya mengambil 3 bungkus Indomie yang ada di Indomaret. Saya tidak membayar, saya ambil saja karena anak saya kelaparan dan saya janji saya akan ganti. Jadi bahan pangan di Sibolga sudah mulai sangat sedikit. Semua tempat itu di Indonesia maupun di luar Indonesia membutuhkan doa kita dan bantuan kita dan support kita, insyaAllah. Barakallahu fikum. InsyaAllah Ustaz Khairuddin akan melanjutkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.